Pemirsa NASA di seluruh Nusantara, saat ini tim NASA berada di areal kebun jagung milik Bapak Ibrahim, tepatnya di Desa Ilumangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pak Ibrahim ini sosok petani modern dengan luas lahan total 150 hektar dan peralatan yang beliau gunakan sudah sangat modern dan beliau di sini sudah menggunakan produk NASA. Lebih jelasnya mari kita wawancara dengan beliau, dan sebelumnya di samping kiri kami juga beliau pembina petani di kecamatan setempat. Beliau adalah Bapak Suparno selaku KCD, Pak ya. Ya. Baik, selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Bapak Suparno. Ya. Pak Ibrahim mengelola luas total lahan ini berapa totalnya, Pak? Sekitar 150 hektar. Dari 150 hektar itu ada 3 varietas jagung yang kami kembangkan. Varietas yang awal kami kembangkan itu adalah varietas lokal, Motoro, motor kiki tongkol putih dan motor kiki tongkol merah. Kemudian jagung Sukmaraga, itu juga adalah komposit jagung Sukmaraga yang sekarang ini kami kembangkan, kami ambil hasil prediksi 40% hasilnya bisa 200 ton untuk bulan Februari 2008 ini. Jadi Bapak seorang penangkar benih, Pak ya. Bisa diceritakan terlebih dahulu profil Bapak selaku penangkar benih, kemudian selaku pendiri Abatani, bisa Bapak ceritakan terlebih dahulu profilnya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan yang sudah bergabung di NASA maupun yang akan bergabung. Selamat buat saudara. Awalnya saya tinggal di Sulawesi Selatan. Begitu saya dapat himbauan dari Bapak Gubernur kami, yaitu Bapak Fadel Muhammad, sehingga saya kembali ke daerah, yaitu di daerah Gorontalo. Persisnya di Desa Ilumangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya mengawali penanaman jagung ini karena kami terpanggil. Di Gorontalo itu potensinya bagus untuk jagung. Awalnya saya membuka lahan itu kecil-kecilan aja dulu. Berangkat dari penanaman benih yang kapasitasnya 2 hektar, sehingga lambat laun saya terpanggil bahwa komoditas jagung ini bisa merebut pasar, utamanya yang sudah dilakukan oleh Pemda Provinsi Gorontalo, ekspor ke Jepang. Jadi dalam hal ini kami mencoba maju ke depan untuk melakukan penangkaran yang jelasnya kami telah dibina oleh Balai Benih Provinsi Gorontalo, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kami mulai dari awal penanaman 2 hektar aja, sehingga aplikasi yang ke-12 itu masih belum menghasilkan hasil produksi jagung benih, khususnya untuk benih belum memuaskan. Setelah itu kami melihat dan kami mendengar dari rekan-rekan kami yang sudah bergabung di NASA, sehingga kami tertarik dan terpanggil untuk mencoba melakukan aplikasi dengan memakai suplemen NASA. Nah, ini POC NASA yang sudah kami pakai. Kemudian ini Hormonik, kemudian yang ini Super NASA. Nah, dengan yang 3 macam suplemen ini kami coba dalam untuk mendapatkan hasil yang banyak. Tadinya dari jagung lokal Gorontalo ini tidak ada mimpinya untuk bisa jadi bertongkol 2. Selama penanaman jagung lokal Gorontalo ini yang namanya Motoro Kiki, selama itu pula petani kita, saudara-saudara kami yang ada di Gorontalo belum bisa menghasilkan jagung Motoro ini bisa bertongkol 2. Awal penanaman kami waktu jagung ini berumur 40 hari, itu dia bertongkol sampai 7 tongkolnya. Aplikasi produk NASA bagaimana, Pak? Aplikasi produk NASA ini yang POC NASA Dan Hormonik ini? dan Hormonik, kami kasih ukuran yang ini 3 tutup botol per 1 tangki. Kemudian ini satu tutup. Baru ini kami ambil 3 sendok untuk dicampur dengan air dulu. Kemudian dicampur kembali untuk disemprotkan di. Saya 1 minggu 1 kali semprot. Dan berapa kali semprot? Penyemprotan saya ini sekitar 10 kali. Hanya dengan 10 kali penyemprotan maka keluar buah lebih dari 1 tongkol. Dan ini buktinya, Pak.
Yang biasanya sebelum kami menanam benih untuk produksi benih itu hanya bisa dapat 1 tongkol. Sekarang 2 tongkol, Pak, Ini ya? dengan aplikasi NASA kami bisa mendapatkan 2 sampai 4 tongkol biasa. Baik. Dan ada di sebelah nanti kita abadikan yang 4 tongkol ada. Khusus di lahan ini yang kita saat ini kita berdiri di sini, Pak, ini total luas lahan berapa hektar di sini, Pak? Di sini total luas lahannya yang kami programkan awal itu 2 hektar, Pak. Jadi di sini yang tempat kita ambil liput ini 2 hektar, Pak, ya? Iya, 2 hektar lahan 2 hektar. Kemudian semua varietasnya Motoro semua, Pak? Iya, Motoro. Motoro jenis yang mana? Ini Motoro jenis tongkol putih. Tongkol putih, Pak, ya? Iya. Tadi diceritakan sudah berapa kali tanam, Pak? Di lahan ini berapa kali tanam jagung, Bapak, di sini? Di sini 4 kali tanam jagung. Ini yang kelima. Ini yang kelima, Pak. Selama 5 kali ini Bapak menggunakan varietas yang sama, Motoro semua. Selama ini saya menggunakan Motoro Yang khusus di sini, Pak, ya? khusus di sini. Nanti yang kelima kali ini baru kami bisa mendapatkan hasil lebih Baik. dari 1 tongkol. Orientasi penanaman Motoro di sini untuk penangkaran, Pak, ya? Untuk benih, ya, Pak, ya? Insya Allah untuk benih. Baik. Untuk benih. Baik, Bapak bisa tadi sudah menceritakan tentang tadinya 1 tongkol menjadi 2 sampai 4 tongkol, Pak, ya. Nah, dari ukuran tongkolnya sendiri bagaimana? Nah, ini awal penanaman kami benihnya yang seperti ini. Kecil sekali, Pak. Kalau Kecil, diukur ini. panjangnya kira-kira hanya berapa itu, Pak? Ini sudah paling tinggi 6 cm, 6 6 atau 5 cm. Terus hasil panen setelah menggunakan NASA bagaimana ini? Setelah kami menanam ini lagi, hasil panennya yang ini. Ini hasilnya setelah kami pakai produk NASA. Jadi bisa seperti hampir 3 kali lipat itu. Iya. 2 kali lipat lah ya, Pak, ya. Ini baru Panjangnya. tahap pemurnian awal, Pak. Insya Allah yang pemurnian kedua bisa 3 kali lipat. Luar Besarnya. biasa. Iya. Ini kemudian dari jumlah pipilannya itu kira-kira 1 tongkol isi berapa? Dulu berapa, sekarang berapa, Pak? Dulu biasanya hanya 250 butir per 1 tongkol. Ini bisa menghasilkan 500 butir. 2 kali lipat, Pak, Ya, ya. 2 kali lipat. Ukuran pipilan kering, pipilan jagungnya Ukuran pipilan jagungnya itu per 1 populasi dia ada 500 butir. Ya, 500 butir. Kemudian kalau kita hitung dari aplikasi penanaman, kita menggunakan sistem penanaman 20 kali 80 cm, berarti jumlah populasinya adalah 62.500 populasi. Dari 62.500 populasi, sedangkan 1 populasi bisa menghasilkan 500 butir. Setelah kami amati, kami timbang kadar air 9 sampai 10%, ini 1 kg hanya cukup dengan 4.000 butir per 1 kg. biasanya, Pak. Biasanya per 1 kg per 1 populasi itu menghasilkan 1 kg itu lebih dari 20 populasi. Ini tidak sampai 10 populasi bisa naik 1 kg karena jumlah butirannya sudah bisa sampai 500 butir per 1 populasi. Setelah panen ini kita timbang berapa ini, Pak, total hasil panennya? Setelah panen yang terakhir ini saya memakai produk NASA, itu hasilnya sekitar 7,8 ton Per hektar, per 1 Pak, ya? hektar. Biasanya dulu sebelum kami memakai suplemen NASA itu hanya 2,5 ton. 2,5 ton, Pak, ya, per 2,5 hektar. ton per hektar. Jadi kalau total 2 hektar dulu hanya 5 ton. Ya, hanya 5 ton. Kalau sekarang berarti dengan 7,8 ton berarti 2 hektar ini bisa 15 ton lebih. 15,6 ton. Iya, 15,6. Berarti ada peningkatan berapa ton itu, Pak? Itu perbedaannya sekitar 10,6 ton. Dan ini semua perlakuan seperti biasanya, Pak, sama, Pak? Iya. Mulai dari jenis pupuk makro yang digunakan sama? Iya. NPK yang Bapak gunakan jenisnya apa saja, Pak? Saya memakai pupuk dasar, iya, NPK Majemuk. Untuk per 1 hektar aplikasi ukuran 20 kali 80 cm yaitu 62.500 populasi. Saya memakai per hektar sekitar 400 sampai 450 kg. Jumlah atau dosis pupuk makro juga sama? Sama sesuai petunjuk ya. Yang membedakan hanya ini tambah NASA. Tambahan NASA. Total penggunaan NASA dalam 1 kali siklus ini, Pak, Itu POC NASA 10 botol per hektar ya, Pak, ya? per hektar. Berarti kalau 2 hektar berarti 20 botol. 20 botol. Kemudian hormonik Harmonik 10 botol, berarti per 2 hektar 20 botol. 20 botol. Kemudian super nasanya
Super nasanya untuk 2 hektar ya? Iya. 20 botol. 20 botol. Ya, Kemudian kemasan super nasanya tadi berapa gram? 250 gram. Berarti kalau 2 hektar ini Bapak berarti habis 10 kg Pak ya? 10 kg aja. 10 kg super nasa. Kemudian PUC nasa kemasan 500 cc. cc. Berarti kalau 20 botol berarti kan habis PUC nasa 10 liter. Ya, Kemudian hormoniknya 100 cc. 100 cc. Berarti kalau 20 botol berarti 100 kalikan 20 ya Pak ya? Iya. Berarti 2000 ya? 2 liter Pak ya? 2 liter. Kemudian dari kelebihan yang lain Pak, dari kecepatan tumbuh, kemudian besar batang dan lain sebagainya, Bapak bisa ceritakan? Oh begini, kami sangat bangga. Waktu aplikasi awal, 4 kali penanaman itu kami belum pernah menghasilkan tanaman jagung kami yang bisa mengeluarkan anakan. Anakan, Rata-rata- Pak? Anakan. Rata-rata 2 Satu benih dalam itu? satu pohon. Ya, Satu benih bisa keluar 2 anakan? bisa keluar 2 anakan. Biasanya nggak pernah? Biasa enggak pernah. Kemudian anakan itu berbuah juga. Bisa bertongkol 2 juga. Berarti itu bisa dihitung satu benih rata-rata keluar Keluar 6 tongkol. biasa Ya, ya? untuk satu benih yang kita tanam bisa keluar. Bukti uji coba kami yang kami pernah pelihara, dan tadinya awal kami agak ragu anakan ini bisa mengeluarkan buah enggak. Setelah kami uji coba ternyata memang mengeluarkan buah seperti induknya Rata-rata memang 2 tongkol per populasi per ya? satu populasi. Kemudian dari ketahanan terhadap hama penyakit bagaimana Pak? Lebih tahan atau tidak? Ini lebih tahan Pak. Baru-baru ini kami diserang sama hama penggerek batang. Insya Allah dengan nasa ini luput dari penggerek batang. Sementara jagung yang tidak pakai nasa? Oh banyak Pak yang rusak oleh penggerek batang. Di tetangga saya banyak yang rusak jagungnya. Langsung kayak ditebang pohonnya. Dan ini alhamdulillah bisa semuanya masih kokoh Insya Allah. dan siap panen semua nih Pak ya? Benihnya rapi, mulus, dan kelihatannya nggak kekurangan suplemen. Tadi ada pendapat nggak Pak? Ketika Bapak mengatakan ketika usia-usia awal itu dihitung sampai 6 sampai 7 tongkol Pak, 5 sampai 7 tongkol. Iya, Tapi yang berisi hanya 2 tongkol. Hanya Ini dua. kira-kira penyebabnya apa Pak? Hanya 2 tongkol yang berisi Pak? Begini ya, dari awal itu kami memperkirakan, kami terobsesi dengan penanaman yang jagung 120 hari. Padahal saya tidak sadari jagung ini 70 hari. Jadi bukan kesalahan apa, saya agak terlambat memupuk dasarnya. Tapi untung terbantu oleh NASA, setiap 1 minggu saya semprot pakai pupuk NASA, sehingga tongkolnya lengkap 2 tongkol. Seandainya saya ikuti aplikasi yang 70 hari, insya Allah yang 5, 6, 7 tongkol itu bisa berisi semua. Nah ini kita menunggu proses pemurnian kedua, tahap kedua. Insya Allah akan bertongkol 1 sampai 5 atau 6. Baik. Berarti ini salah satu keuntungan varietas ini adalah umur panen yang lebih pendek, hanya 70 hari Pak ya? Iya, Baik. dengan menanam jagung lokal Gorontalo, motor kiki tongkol merah atau tongkol putih, ini umur panennya hanya 70 hari saja. Pemirsa NASA, sekarang kita coba akan mengikuti analisa ekonomi karena yang terpenting bagi petani adalah sejauh mana penggunaan teknologi itu bisa meningkatkan pendapatan atau keuntungan bagi petani sehingga kesejahteraan petani sejauh mana akan meningkat. Setelah saya memakai suplemen NASA, saya gunakan untuk aplikasi lahan penanaman 2 hektar. Itu ada peningkatan per 2 hektar 10,6 ton titilan kering. Harga umum per 1 kg itu 2.750 jagung lokal Gorontalo. Yang harga umum Rp2.750 per 1 kg. Kita kalikan dengan peningkatan hasil yaitu 10,6 ton per 2 hektar. Kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan itu Rp29.150.000. Ada biaya tambahan yaitu POC NASA yang 10 botol, kemudian hormonik 10 botol, kemudian super NASA 10 botol, itu per 1 hektar, itu totalnya sekitar Rp1.095.100. Kalau 2 hektar? Kalau dikali 2 hektar dia ada Rp2.180.000. Berarti tambahan pendapatan ini dikurangi dengan pengeluaran Bapak untuk nambah biaya NASA ini masih dapat untung besar Pak? Iya, Berapa kalau hitung itu per 2 hektar Pak? jadi dari hasil yang ketambahannya dari total harga umum Rp29.150.000 dikurangi dengan biaya tambahan yaitu kita pakai suplemen NASA Rp2.190.000. Jadi kita mendapatkan tambahan keuntungan Rp26.960.000 untuk 2 hektar. Dan pemirsa, perlu saya tambahkan di sini
kita menghitung kalkulasi keuangan ini atau ekonomi ini adalah dengan harga pipilan kering untuk yang berlaku di umum atau harga umum. Sementara sebenarnya di sini bisa saja kita hitung dengan harga yang berlaku untuk harga benih, Pak, ya. Harga benih. Namun ini kita ambil porsi yang umum saja. Nah, kalau harga benih yang kita pakai itu maka akan tambahan keuntungan lebih berlipat, Pak, ya. Berlipat, Pak. Sebelum kita akhiri terlebih dahulu, di sini ada beliau seorang KCD atau di sini KCD itu apa? Kepala Cabang Dinas Pertanian. Kepala Cabang Dinas Pertanian Bapak Suparno, yang dengan setia dan penuh perjuangan beliau bahu-membahu dengan Pak Ibrahim. Silakan Pak Suparno untuk memberikan komentar atau penilaian evaluasi produk NASA terhadap tanaman jagung ini, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada saya. Setelah saya mendampingi dari awal tentang penggunaan suplemen NASA ini, ternyata petani masih mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Di mana bahwa dari hasil yang dulunya itu saya lihat yang untuk jagung lokal itu hanya 2,5. Setelah mereka menggunakan ini suplemen NASA ini, ternyata bisa menghasilkan 7,5 ton per hektar. Otomatis petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua untuk pertanian masa depan, ini suplemen NASA ini dia berorientasi kepada pertanian organik. Sedangkan untuk Indonesia ini sudah dicanangkan bahwa untuk tahun 2015 nanti itu semua petani-petani sudah menggunakan produk organik. Dan insya Allah untuk ke depan suplemen NASA ini bisa menyebar ke seluruh petani yang ada di Provinsi Gorontalo, karena benar-benar setelah saya mau meneliti dari awal sampai tiba pada panennya itu, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Bagi Pak Suparno di sini petani yang sudah pakai NASA pada komoditas apa saja, Pak? Yang pertama yang digunakan itu yaitu adalah tanaman padi, yang kedua jagung, yang ketiga adalah sayur-sayuran. Termasuk saya juga sebagai kepala cabang Dinas Pertanian dan menggunakan ini suplemen NASA ini, ternyata hasilnya lebih besar. Keuntungan bisa berapa kali lipat, Pak? Untuk tanaman kangkung yang dulunya saya kalau umpamanya per kilo itu hanya bisa menghasilkan 250.000. Sekarang setelah saya menggunakan suplemen itu sampai 4-500.000. Berarti keuntungan dua kali lipat dari hasil yang sebelumnya. Kemudian untuk tanaman jagung. Untuk tanaman jagung dulunya waktu saya mencoba juga dalam luasan 1 hektar. Luasan 1 hektar itu saya menggunakan waktu itu hanya tanah memang jagung hibrida juga. Saya aplikasikan untuk tanaman jagung hibrida. Itu hanya bisa menghasilkan 2-3 ton. Setelah saya gunakan aplikasi NASA ini, dia bisa menghasilkan 6-7 ton. Berarti hasilnya 3 kali lipat. Yang penting di sini keseriusan kita untuk melaksanakan kegiatan pertanian itu sendiri. Dan Bapak bisa jelaskan bahwa produk NASA ini sebenarnya dari segi keilmuan menyumbang dalam faktor apa, Pak? Kalau ini hormonik ini, macam hormonik ini dia sebagai ini zat pengatur tumbuh. Kemudian untuk super NASA ini untuk pembenah tanah. Baru untuk NASA sendiri, ini POC NASA ini dia bisa untuk artinya mengatur pertumbuhan daripada tanaman jagung itu sendiri dari unsur mikronya. Karena saya lihat setelah ini dipadukan antara tiga jenis merek ini dari NASA ini, ternyata setelah saya aplikasikan pertumbuhan daripada tanaman itu cepat sekali, tidak seperti yang saya alami seperti yang dulu itu. Dan sekarang saya sudah menggunakan super NASA ini, dalam sehariannya saja jagung itu bisa ketambahan sampai 7 cm. Kalau dulunya sesuai dengan penelitian saya itu, sesuai dengan pengamatan saya dulu, itu setiap harinya itu hanya ketambahan 2-3. Setelah saya menggunakan NASA, super NASA ini, dia ketambah 3-4-5 cm. Mempercepat pertumbuhan. Iya, mempercepat pertumbuhan. Baik, Pak. Nah, ada kesan dan himbauan buat petani-petani, silakan, Pak. Saya cuma hanya berharap kepada semua petani yang ada di Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo. Mari kita sama-sama menggunakan produk super NASA ini, produk NASA ini, karena saya sendiri sebagai kepala cabang dinas pertanian sudah mencoba, kemudian sudah diyakinkan juga oleh seorang petani yang ada di Desa Ilomangga, yaitu Pak Ibrahim Puha. Ternyata dengan adanya penggunaan super NASA ini ternyata hasil lebih meningkat. Baik. Terima kasih Pak Sumarno atas penilaian dan evaluasinya. Iya, sama-sama. Saya kembali ke Pak Ibrahim Puha ya, Pak ya. Tadi belum kita singgung tentang tinggi tanaman, Pak. Ya, sebenarnya jagung Motoro ini sebagai varietas lokal ini tinggi tanamannya seberapa toh Pak biasanya, Pak? Aslinya jagung Motoro itu tingginya sekitar
sekitar 157 sampai 160 cm Baik. rata-rata. Nah, setelah pakai NASA bisa berapa? Setelah saya pakai NASA, ada ini contoh di belakang ini. Ini dia bisa mencapai hampir 3 meter, 280 rata-rata. 2 meter 80. Ya, dalam kondisi vegetatif masih ada, Pak ya. Iya. Kalau ini kan sudah tinggal siap panen, jadi sudah Iya, dipotong, ini Pak ya. dipotong. Ini Baik. sudah dipotong-potong. Saudara-saudaraku petani, saya menggagas satu nama khusus untuk kita petani. Saya terpanggil dan sangat haru apabila petani ini tidak ikut bergabung dalam satu slogan Abatani Inovasi. Perlu sedikit saya jelaskan, apa itu Abatani? Abatani adalah aku bangga jadi petani. Saya himbau kepada saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan seluruh teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang ada di wilayah negara Indonesia. Saya himbau untuk mari kita sama-sama menggunakan suplemen NASA supaya peningkatan hasil produksi kita bisa lebih meningkat lagi. Harapan saya ke depan pertanian untuk Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, khususnya untuk seluruh Indonesia, mari saudara-saudaraku untuk bergabung memakai atau menggunakan aplikasi suplemen pupuk NASA. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Demikian pemirsa, liputan reporter Joni dan kameramen Happy dari Provinsi Gorontalo. Salam NASA. Salam NASA. NASA memang oke.